Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini dia persoalannya. Ada banyak orang memanggil dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi tidak mengerti maknanya secara sungguh-sungguh. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan sekedar oh ya kalau dia Tuhan maka kita sebut dia Maha Kuasa. Bukan sekedar itu. Tetapi apa artinya dia Maha Kuasa? Maha Kuasa artinya apapun yang dia kehendaki pasti terjadi. Mau apapun dihambat, mau situasi sulitnya bagaimanapun, tapi yang Tuhan kehendaki pasti terjadi. Sementara apapun yang tidak ia kehendaki tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau hidup Kristen menyadari kuasa Allah yang Maha Kuasa ini, karena itu kita akan belajar hidup tenang. Karena apa? Karena kita tahu persis pokoknya kalau Tuhan mau pasti jadi, dan kalau Tuhan tidak mau tidak akan pernah terjadi. Karena itu kita harus belajar untuk berserah dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepadanya. Nah, persoalan yang kita panggil dia Maha Kuasa, tapi sebentar-bentar kita takut. Kita panggil dia Maha Kuasa, sebentar-bentar kita panik, sebentar-bentar kita bingung, sebentar-sebentar kita kecewa, sebentar-bentar kita tertekan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini kan bukti bahwa kita tidak mengerti kemahakuasaan Allah, bahwa kemahakuasaan Allah menyadarkan kita bahwa kalau dia mau pasti jadi, kalau dia tidak mau tidak akan pernah terjadi. Karena itu tugas kita hanya berserah kepada Tuhan. Makanya Alkitab bilang di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Waktu kita mau berserah kepada Tuhan dan belajar mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan sambil berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Karena kalau semua yang kita inginkan bisa terjadi, belum tentu hidup kita bahagia. Tetapi kalau kita hidup semua pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saya percaya kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat yang berkelimpahan akan berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, yang kedua saya pelajari, menyadari bahwa Allah kita Maha Kuasa. Apapun yang dia kehendaki pasti jadi, apapun yang dia tidak kehendaki tidak akan jadi. Karena itu kita harus memiliki prinsip-prinsip ilahi dalam keseharian kita. Jangan ikut dunia, karena Alkitab berkata dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Artinya apa? Hukum dunia adalah hukum kemerosotan, sehingga kalau kita hidup dengan cara-cara dunia kita akan semakin merosot. Tetapi hukum Kristus adalah hukum peningkatan. Artinya apa? Kalau kita berjalan dalam prinsip sorga, prinsip ilahi, prinsip-prinsip firman, maka kita akan terus naik dan melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berarti jelas kalau kita menyadari bahwa dia adalah Allah Maha Kuasa, apapun dia kehendaki pasti jadi, apapun yang dia tidak kehendaki tidak akan terjadi. Maka kita harus hidup dalam prinsip-prinsip ilahi dalam keseharian kita. Karena betul kita masih ada di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini. Kita ada di dunia, but we are the ambassadors of heaven. Kita ini duta kerajaan surga. Kita ada di tengah-tengah muka bumi ini dengan misi yang spesial dari Allah, supaya dunia percaya. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, karena kita menyadari bahwa Allah Maha Kuasa, apapun yang dia kehendaki pasti jadi, apapun yang dia tidak kehendaki tidak akan jadi. Kita harus membuang segala kekhawatiran hidup kita, dan kita harus membuang juga segala kebimbangan dalam hidup kita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau dia adalah Allah Maha Kuasa, bodoh sekali kalau kita bimbang, bodoh sekali kalau kita khawatir. Karena kalau dia adalah Allah yang Maha Kuasa, kita tinggal berserah penuh kepadanya. Bahkan kita berani katakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, kalau kita menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, berarti kita harus tetap
teguh dalam iman. Mau ada badai kek, mau ada angin ribut kek, mau ada situasi yang menyakitkan kek, kita tetap percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang Allah yang Maha Kuasa. Dia bukan hanya menciptakan langit dan bumi, pokoknya intinya apa saja yang Dia kehendaki pasti jadi. Apapun yang Dia tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kali ini, dalam pembahasan kita tentang Allah yang Maha Kuasa, kita mau sama-sama belajar dari Kejadian 43, mulai dari ayat yang pertama, Kejadian 43 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, di bawah judul perikop, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Kejadian 43 ayat pertama sampai 14, demikianlah firman Tuhan. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang diri kami dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Ini yang penting, seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Ayat yang ke-8, lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kau bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Ayat 14, perhatikan baik. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ini yang saya bilang, prinsip yang berserah kepada Tuhan, prinsip yang mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan tegas dia berkata, sudahlah, pokoknya Allah yang Maha Kuasa akan menaruh belas kasihan kepada kita. Dan dengan tegas dia berkata, kalau memang bahwa aku harus kehilangan anak-anakku, biarlah itu juga kehilangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia buang semua kekhawatiran, dia tetap teguh dalam iman. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa seorang yang bersandar pada Allah yang Maha Kuasa, yang pertama akan selalu menyukai firman Tuhan. Orang buktinya, orang cirinya dia bersandar pada Allah yang Maha Kuasa, bahwa dia selalu menyukai
hubungan dekat dengan firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau dia berkata dia cinta Tuhan, orang kalau dia berkata dia percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menyukai firman Tuhan, buat saya something is wrong. Buat saya pasti ada yang gak beres. Karena kalau orang percaya penuh kepada Tuhan dan orang bersandar penuh pada Allah yang Maha Kuasa, saya terlalu percaya bahwa dia pasti akan menyukai firman, bergaul dengan firman, hidup dalam firman, dan membiarkan terus firman mengkoreksi hidupnya. Haleluya. Dan yang kedua, seorang yang bersandar pada Allah yang Maha Kuasa akan sukacita melayani Tuhan. Orang kalau memang dasarnya bersandar penuh pada Allah, maka kerinduannya adalah untuk menangkan jiwa lebih dan lebih lagi. Haleluya. Sehingga buat dia bukan bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan dalam ketulusan dan kebenaran. Haleluya. Dan yang ketiga, seorang yang bersandar pada Allah yang Maha Kuasa akan siap mengorbankan segalanya buat Yesus. Karena Alkitab berkata jelas, orang yang rela kehilangan segalanya justru akan mendapatkan segalanya. Paulus berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap sampah, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segala-galanya. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari seorang yang bersandar pada Allah yang Maha Kuasa akan selalu menjadi dewasa dan disempurnakan oleh Tuhan. Makin kita bersandar pada Tuhan, makin banyak pengalaman-pengalaman iman kita, sampai akhirnya kita terus didewasakan dan disempurnakan. Sementara gereja sedang sibuk mencari berkat dan mujizat, rancangan Allah bukan cuma berkat dan mujizat, tapi rancangan Allah supaya kita makin dewasa, makin disempurnakan, segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk setiap pendengar sekalian, khususnya mereka juga yang taruh tangan kanan ini di dada, karena mungkin sedang gentar, khawatir, penuh dengan tekanan menghadapi badai yang silih berganti datang. Hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus, jumpai kami dalam kemuliaan Tuhan, sehingga kami dapat memandang kuasa anugerah berkat Tuhan yang sempurna, sehingga makin hari hidup kami makin berkenan kepada Tuhan, makin dewasa, makin disempurnakan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.